Ceritanya nanyain itu doang, lu ngeliat balon gak sih maghrib itu? Oh, jadi lu masih nggak percaya kalau cuma lu doang yang lihat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Irul Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tentang kamu ya, Irul Story. Oke, di channel Irul Akbar kali ini akan mengadakan segmen cerita misteri ya. Kebetulan yang ada bintang tamu kita dia punya suatu kisah pengalaman misteri dia. Ini kisah nyata ya, kisah pribadi dia. Bagaimana dia mengalaminya lebih jelasnya mungkin kita tanya langsung aja ke yang bersangkutan ya. Coba Dera ini punya cerita apa mengenai misteri, coba. Mulai dari mana ya? Mungkin zaman sekolah kali ya. Wah, jauh banget zaman sekolah. Iya, zaman sekolah SMA. Flashback dulu. Ya kelamaan. Oke, kelamaan. Durasi. Mungkin dulu zaman sekolah tuh gue itu termasuk orang yang cerewet. Iya. Kayak sekarang, kalau sekarang ceria bukan cerewet ya, bawel. Agak sedikit julid juga. Julid ya, itu pasti abis. Abis tuh ketemu julidin lu ya. Nah, dulu tuh ceritanya gue di sekolah tuh cukup sering dibully gitu. Nah, ada satu temen cewek, dia tuh selain cerewet juga sama kayak gue gitu kan. Kita berantem mulu setiap ketemu tapi berantem. Ini cewek ya. Ini cowok. Iya, siapa? Dia itu apa sih namanya ya? Galak gitu. Cerewet, bawel, galak. Nah, kalau gua kan baik. Judes sama julid gitu, cocok kan? Nah, di situ gua ceritanya berantem mulu, udah gitu kita liburan sekolah dah tuh. Ceritanya lagi masuk tuh, awal masuk tuh kita kenalan, terus ternyata kita ribut mulu dengan karakter ini yang tadi disebutin. Cerita libur sekolah pisah kan, namanya mungkin cinta pertama kan. Waduh, cinta monyet bro. Iya, monyet apa cinta kunyuk kayaknya. Nah, di situ gue merasa gue nggak boleh kayak gini gitu loh. Kok gue ngerasa kangen gitu sama dia. Pas udah mulai awal masuk sekolah, gue ngelihat kayak poster bang di tembok-tembok tuh. Poster mading apa? Kayak kertas HPS. Oh iya. Itu ditempel di tembok-tembok, bukan di mading aja. Itu dia tulisannya tuh telah berpulang ke rahmatullah. Gue nggak ngerti itu awalnya berpulang ke rahmatullah, tuh nggak ngerti. Belum paham gitu. Artinya gitu. Belum paham artinya. Pas gue tanya-tanya kesini, gue sehari 2 hari gitu, sakit kali, mungkin sakit gitu kan. Gue diemin, nggak gue tanya siapapun, nggak. Tapi gue penasaran gitu loh. Kemana sih ini? Udah seminggu berlalu, gue penasaran. Akan hal ini gitu. Kemana ini dia gitu. Yang orang yang ceritain itu? Yang cewek ini. Nah, cewek ini. Boleh tahu nama siapa? Apanya? Namanya boleh tahu namanya. Kalau nama mungkin jangan nama kita rahasiakan. Soalnya udah. Apa sih namanya? Liburan. Nggak lama dari situ gua kan liburan nih. Libur sekolah. Libur panjang tuh kan, libur semester kan. Nah, gua tuh ngerasa, kok gua gini-gini mulu sih? Gua pengen berubah gitu loh, sikapnya ke dia, nggak mau berantem mulu, capek gitu, kita temenan gitu kan. Nah, di situ gue ada cita-cita bang. Cita-citanya gini, dia kan agak tomboy gitu, dia agak tomboy, seru gokil loh bang. Gue pengen ngasih dia apa ya, jam tangan. Dia nggak, gue nggak ngeliat dia pakai jam tangan. Topi mungkin, karena dia suka topi. Gue bawain topi dari jauh-jauh, dari Bekasi ke di sekolah gue dulu di Tasik bang. Tasik Malaya. Dia orang sana. Nah, di situ gue masuk sekolah, ceritanya sehari 2 hari gue ngeliat selebaran bang pas masuk sekolah tuh. Selebaran pamflet tuh. Pamflet mungkin ya, pamflet ditempel di dinding sekolah. Nggak cuma di mati, yang di dinding sekolah. Nah, di situ gue ngelihat tulisan telah berpulang ke rahmatullah. Pada saat itu gua nggak paham
berpulang ke rahmatullah. Siapa ya? Gue jujur belum kenal namanya bang. Oh, belum tahu namanya pada waktu itu. Oke. Siapa ini ya? Pas itu gue nyari tahu dong dia di mana sih. Tapi gue nyari tahunya sendiri gitu. Nggak lewat siapa-siapa. Nah pas gitu kan gue apa sih namanya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu gue tungguin dia nggak ada. Ada kabar? Nggak ada kabar. Ketemu pun tidak? Enggak. Gue nanya dong ke teman kelasnya, karena gue beda kelas. Tapi posisi itu masih di Tasik? Masih di Tasik. Gue kembali ke sekolah setelah liburan pas masuk sekolah, gue balik lagi ke sekolah. Dan seminggu itu gue nyari dia, nggak ketemu. Gue nanya ke teman sekolahnya di kelasnya. Gue nanya, panggilannya si Cerewet. Si Cerewet mana? Siapa? Oh si itu. Emang lu nggak tahu? Oh lu banyak katanya nempel. Nempel apa? Oh iya. Udah meninggal. Berarti pamflet yang tertempel di dinding-dinding itu adalah seseorang yang mau gua kasih topi, si tomboy, si cerewet, si galak. Jadi pada saat lu membaca pamflet itu lu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali bahwa dia gitu loh. Langsung merinding, sumpah guys, ini langsung merinding bulu kuduk gua lihat mau semua. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Setelah dari situ gua terpukul banget. Gua langsung diem kaget, duduk termenung. Gua ngeliatin topi mau gua kasih ke dia. Topi gua pegang jauh-jauh mau gua kasih ke dia. Gua shock banget kan. Nah dari situ pulang sekolah, ceritanya maghrib. Gua kebayang dia bang. Teringat dia gitu kan. Oh kok bisa sih gitu loh, sampai terjadi gue ngalamin gitu loh. Nah ini mohon maaf nih, ini dia meninggal karena kecelakaan toh. Nah di situ gue dengar kata temennya dia sakit. Ceritanya dia mau beli obat, pas obatnya udah dibeli dia mau nyebrang, dia tabrak. Iya kecelakaan. Mungkin katanya tadinya sakit, dia beli obat, terus dia pas mau nyebrang jalan dia kecelakaan. Gue dengernya ceritanya kayak gitu. Dan pas maghrib, pas setelah sholat berjamaah, gue tetap kepikiran. Ganjel gitu. Iya, ini beneran gak sih gitu? Ini seriusan gak sih? Nah, belum nyangka, belum terima gitu. Gak nyangka, gak nerima sama sekali. Orang gue baru kemarin kok, belum ada setahun kok. Iya. Ya namanya udah seru gitu kan, seru-seruan bareng gimana sih? Nah pas dari situ selesai sholat maghrib, yang lain pada zikir nih. Gue nengok ke jendela dong, ke kelas dia. Jendela kelas. Jadi gini, ini gedung sekolah. Iya. Ini masjid bang. Jadi kita tuh gerbangnya tuh di bawah sekolah ini. Oh iya. Nah, iya itu. Benar. Lingkungannya tuh gerbangnya. Gue ngeliat dan lurusan gerbang ini di masjid. Nah, gue berjamaah di situ kan. Lagi di masjid posisi. Nama tingkat sekolahnya. Nah, pas gue nengok ke jendela, gue ngeliat balon bang terbang. Balon biasa, balon gas. Balon gas terbang. Itu dari atas. Nggak tahu itu turun ke bawah, jalan tuh turun gitu tuh, dari gerbang tuh turun. Oh berarti yang masuk gerbang itu, terowongan itu. Ini dalam apa ya? Nggak masuk akal kan? Harusnya kalau balon jatuh ya jatuh aja. Nggak bisa masuk sampai ke gerbang. Ini masuk jalan, gue lihat berdiri aja gitu. Iya, udah masuk jalan sih, gue nengok, kok makin deket, kok diri aja gitu balon. Mana ya? Balonnya tuh diri gini aja. Kok diri aja mungkin angin kali gitu ya. Udah sekali gue lanjut dikit gue penasaran kok ada balon gitu loh, nengok lagi itu masih berdiri bang. Masih ada di situ? Masih ada, yang lain pada zikir semua. Gue nengok masih ada. Sampai ketiga kalinya bang gue ngeberaniin diri bang. Turun? Gua keluar dari masjid. Tapi gua nanya dulu,
lu lihat nggak ada balon? Mm-mm. Ke temen gue, Iya. lihat nggak ada balon? Mana? Gua doang yang lihat bang. Temen-temen lu nggak ada yang lihat pas lu tanya? Ada 2 orang sih, cuman nggak Iya. ngeliat. Om mau di luar jendela. Berarti dari 3 orang lu sama temen lu berdua cuma lu yang Cuma lihat di situ. gua yang ngeliat itu balon Oke. berdiri. Mulai nggak masuk akal. Gua pikir mah, mungkin ada yang jatuh, ada apa namanya? Pemberat gitu ya, kan. batu pemberatnya Mungkin ya. bisa jadi. Tapi nggak layang gitu bang, nggak ada pemberat di situ. Dari atas ke bawah gua liatin nggak ada. Gua beraniin diri bang, gua samperin. Warnanya apa balonnya? Kalau nggak salah agak ke pink lah, pink kemerah-merahan, Merah, agak putih-putihan pink. lah gitu ya. Oke, oke. Pokoknya kayak gini mungkin tuh. Nih, putih ini Ini. merah ya. Kayak gitu sih merah. Gitu. Ada lu lihat di sini ya? Oke, kita lanjut. Lanjut. Dari situ gue beraniin diri, gue keluar masjid, gue lari. Pas mau gue samperin bang, pas mau gue samperin, tuh naik ke atas sekolah kelas, Maksud lewat mana? terbang jalan. Enggak, maksudnya mau ke kelas. Iya, gini loh. Ini kan gue bilang ini kan kelas nih, Nah, di bawah gerbang. nah, Nah, ini kan kesini turun masjid nih. iya. Gue dari sini nih muter, sendal gue nyari sendal, dia naik ke sini ke atas. Ada Sekolah. tangga nih belah sini nih, ada tangga kelas juga tuh. Ke sebelah sononya. Dia naik ke jalan, naik belok, naik ke Kelas. kelas. Oh. Gua kejar bang, Sampai di depan tangga, gua liatin gak ada itu bang, daunnya hilang. gak ada sama sekali. Ini lagi dulu guys. Itu pengalaman gua ngeberaniin diri, ya Allah, apa gitu. Maksudnya apa? Iya, apa sih? Gua penasaran kan, makanya gua ngeberaniin diri bang. Gua naik ke situ, agak ada di kamar. Temen gua ngejar dari belakang. Lu ngapa sih? Ada balon. Pada saat itu umur lu berapa sih? Berapa ya? Mungkin sekitar berapa, 23 kali ya, 23 tahun, 23, 24, udah tua. Umur segitu nggak mungkin berhalusinasi ya kan, karena mainan, karena umur segitu udah nggak mainan balon. Iyalah, Ya kan? iya. Ini aneh, ini makin aneh. Mungkin gua di situ langsung hilang gitu. Ini beneran yang ngeliat, ini ada balon loh, gua kejar hilang. Posisi lu pas balon itu hilang, mungkin pas belok lu nggak kelihatan gitu Nggak ya. kelihatan itu di situ. Nah itu lu keadaan lu gimana? Pikiran lu gitu, pikiran lu. Kosong. Tapi ada rasa takut atau bimbang gimana? Mungkin bingung bang. Bingung. Bingung kok ini maksudnya apa gitu. Gua langsung pleng ke dia, Kira temen gua ini yang tomboy yang meninggal itu. ya. Oh mungkin dia pengen ketemu sama gua buat yang terakhir kali. Gua mikir itu gitu Bang. Ada. Ya. Mungkin, tapi aduh gak bisa jadi Gitu tadi orang yang nyindir. itu bener ini nyata, Kisah ini nyata, real Dira. banget. Dira Gua gak story, ngarang. Kalau lu gak percaya, gua dulu di pesantren. Nah itu di lingkungan pesantren itu, nama pesantrennya itu kasih tahu jangan ya? Bebas ya kalau itu ya. Kira-kira bisa kali ya? Ya pokoknya di lingkungan pesantren di daerah Tasikmalaya gitu. Pesantren di Tasikmalaya ya. Itu kisah pertama gua, pertama kali, dan sampai sekarang gua Nggak masih pernah lupain kali ya. nggak lupa sama sekali kejadian itu. Karena Soalnya jelas banget. iya, lu ngalamin sendiri. Ngalamin gitu. sendiri. Kenangan lu ada sama seseorang di situ ya. Benar. Karena kenangan itu ada, mungkin itu dia di situ. Walaupun bagaimanapun itu temen gokil pertama gua. Dia perempuan. Tapi semenjak kejadian itu, lu cerita nggak sama teman-teman lu yang lain? Kalau gua tuh kemarin kayak gini gitu. Gue ceritanya nanyain itu doang. Lu ngeliat balon gak sih maghrib itu? Oh, jadi lu masih nggak percaya kalau cuma lu doang yang lihat? Iya. Oke. Masih Maghrib bimbang kan? kejadiannya. Dari situ udah gue plek, udah oke, gue doang yang lihat. Gue langsung kepikiran ke situ gitu. Mungkin itu buat gue gitu. Gue kejar, naik ke atas, gue nyampe hilang. Gak ada itu balon. Mungkin kalau gua habis nonton film-film kemarin kayak film
apa tuh yang badut-badut itu, oh itu filmnya serem, kalau ini enggak, ini kayak kenangan. Mungkin dia ngasih isyarat tanda apa, Mungkin. mungkin dia pengen ngucapin sesuatu mungkin, tapi nggak sempet karena Benar. sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita hanya bisa mendoakan dari sini ya, mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburan daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap amal itu terputus kecuali amal sodakoh ya kan. Dan doa-doa dari saudara-saudara kita. Ya, mungkin kalau cerita dari gua itulah pengalaman misteri gua gitu kan. Ini gua temen sama Dera udah lumayan ya, walaupun belum ada setahun, tapi Ya. ini kayaknya gua baru dengar deh. Serius. Ini belum pernah gua ceritain di channel manapun, baru Sama di tim channelnya TTJ Irul belum Akbar. pernah kan? Belum pernah Berarti gue yang denger pertama dong. dengar pertama kali. Wow, apa merinding gua guys dengarnya. Ampun ini. Padahal ini di ya, studio kecil kita hawanya enggak gitu banget, masih rame loh. Tapi habis nyeting kayak gitu, sekarang udah tidur semua nih. Tadi pada bangun dulu. Sakit berat. Oke kawan-kawan, mungkin inilah cerita pengalaman di luar nalar ya yang Dera alami sendiri. Mungkin kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu, tapi dari sini kita bisa ngambil hikmahnya gimana hubungan pertemanan kita tuh ketika kita menjalin suatu hubungan pada seseorang tuh sebenarnya walaupun dia udah meninggal tapi dia masih apa ya, kayak ngasih ya, Bahwa gua tuh masih ada loh di hati lo gitu, mungkin gitu ya. ya mungkin karena dia nggak sempat buat berpisah di waktu itu, nggak tahu sama sekali keadaannya, Nggak tahu sama tiba-tiba dengar kabar kayak gitu ya nggak sempat masih kata-kata terakhir ya. Memang Iya. umur itu udah nggak ada yang tahu ya, Tahu. nggak ada yang tahu umur jodoh gitu ya. Oke, buat kalian mungkin di video selanjutnya nanti kita cari narasumber lagi dari, mungkin ada lagi dari tim PPJ yang punya cerita-cerita misteri pengalaman dia. Ini kisah nyata ya, bukan gimmick yang kita buat-buat nih, biar Nggak. kisah nyata kita nggak Real. buat yang edit apa settingannya bener-bener real. Mungkin buat kalian yang punya masukan buat video kedepannya kita mau kasih segmen apa nih namanya nih kan. Ini baru nih kali ini di channel Irul Akbar ngebahas tentang cerita misteri kayak gini dengan suasana kayak gini ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe channelnya Dera Story ya, DERASTORY, Dera Story sama Irul Akbar. Irul pastinya. Akbar. Oke, subscribe. Nanti kalau untuk live streamingnya next time kita live streaming lagi. Yep. Untuk kali ini kita bikin konten seperti ini. Terima kasih, ambil baiknya, buang buruknya, kekurangan dari kita berdua, kelebihannya itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Irul Akbar, Dera Story. undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.